Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni ya karim. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya ayyuhan nasu taqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karunia hidayah, sehingga kita masih dimampukan oleh Allah. La haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Yakni kita masih dimampukan sholat 5 waktu di masjid ini sebagai daripada anugerah terbesar dari Allah, yakni kita lolos dari kemurtatan dan kekafiran. Sebuah hadis menyatakan bahwasanya barang siapa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, maka dia telah murtad atau kafir. Ini pendengaran dirahmati Allah. Berat bagi mereka yang meninggalkan sholat 5 waktu di masjid. Rasulullah sudah memberi sinyal sebagai seorang murtad atau kafir. Konsekuensinya jelas, kalau kafir murtad adalah alunar khalidina fi abada, ahli neraka kekal abadi di dalamnya. Nauzubillah wa nauzubillah min dzalik. Sehingganya pendengar yang dirahmati Allah, inilah kekuatan ke masjid, inilah sebagai kenikmatan terbesar dari Allah. Kita masih Allah beri hidayah untuk berpaling ke masjid, menyahuti daripada ibadah mahdhah atau ibadah umul ibadah, yakni sholat 5 waktu di masjid, sebagai kekuatan hakiki yang berasal dari Allah. Hidayah untuk ke masjid, hidayah untuk tidak tutup telinga, yakni ketika kumandang azan di masjid kita menyahuti dengan bergegas datang sebagai hamba Allah. Allahu Samad, Allah lah tempat berhajat semua makhluk. Semua makhluk berhajat kepada Allah, baik makhluk hidup maupun makhluk mati. Makhluk hidup nyawa dari Allah, ruh dari Allah, sehingga dia sangat berhajat kepada Allah. Kita telah diciptakan Allah dengan berbagai nikmat yang kita terima, nikmat mata, mulut, telinga dan lain-lain. Ini adalah suatu kenikmatan Allah. Tujuannya supaya kita berpikir dengan kenikmatan itu kita bala wa syahidna. Alastu birabbika, apakah saya Tuhanmu? Bala wa syahidna, ya benar ya Allah. Ini ya benar ya Allah, ini aplikasinya jelas, yakni menyembah Allah, sholat 5 waktu di masjid. Ini sebagai memposisikan Allah, maqam Allah sebagai yang kita sembah, yang kita sucikan asma Allah dalam sholat itu, yakni 5 kali satu hari ini. Inilah filsafat fundamen Islam.
filsafat Al-Quran dari Allah langsung, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini Allah sendiri berkata tujuan Dia menciptakan kita, jin dan manusia ini tidak lain adalah liya'budun, menyembah, sholat, mensucikan Allah 5 kali sehari di masjid ini. Insya Allah ini sebagai sunnah Nabi, kebiasaan Nabi. Nabi tidak pernah sholat di rumah, tapi sholat di masjid. Kita aplikasikan. Itulah sebagai pemicu daripada kesehatan tubuh kita. Percayalah, yakinlah, Allah yang menyembuhkan segala penyakit stadium 4 terakhir, kritis, kronis. Dokter menolak, maka Allah memanggil hambanya, irji, mari ke masjid, sholat berjamaah. Insya Allah inilah nusrul pertolongan Allah, penyembuhan sakit itu melalui sholat 5 waktu di masjid ini. Coba praktekkan, kalau tidak benar, insya Allah benar. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingga sangat esensinya, pentingnya daripada sholat 5 waktu ini, Nabi Muhammad harus menjemput sendiri perintah sholat di Sidratul Muntaha, di arsy Allah, sehingga sana Allah langsung ketemu Allah tanpa perantara malaikat Jibril lagi. Kalau ibadah lain mungkin Jibril bisikin, begini caranya zakat dan lain-lain, puasa dan lain-lain. Tapi ini sholat, Nabi SAW langsung menghadap Allah, disuruh menghadap Allah di antara Jibril. Ini pentingnya. Ini Ini sebagai tanda pentingnya, sangat khusus itu sholat. Mari kita pelihara. Kekuatan umat Islam itu datangnya dari sholat 5 waktu berjamaah ini. Datangnya nusrullah, pertolongan Allah. Tanpa itu kita akan dimurkai oleh Allah. Tidak ada kebersamaan lagi. Bagaimana kita cara menghimpun ukhuwah Islamnya? Hanya dengan sholat itu. Kita ketemu di masjid berjamaah, saling sapa, saling tegur. Habis berjamaah kita bercerita, diskusi, musyawarah. Inilah yang dimaksud dengan pertolongan Allah. Tatkala tidak ada si fulan tidak ke masjid, kita senantiasa tanya, ada apa ini? Kita takziah, kita kunjungi mereka. Mungkin sakit, inilah yang dinamakan keberkahan karena sholat 5 waktu di masjid. Tidak ada yang tidak penting dari sholat 5 waktu. Semua penting. Sehingganya pendengar yang dirahmati Allah, baldatun thayyibatan wa rabbul ghafur, akan Allah curahkan negeri yang aman, negeri yang baik, penuh ampunan. Akan dicurahkan dengan syarat pertama, 1, sholat berjamaah di masjid. Insyaallah pendengar dirahmati Allah. Sehingganya kita hakul yakin, inilah janji Allah. Orang yang benar sidqin adalah orang yang sholat berjamaah. Sholat adalah menyatunya hamba dengan Allah, menyatunya manusia yang sangat fakir, sangat butuh kepada Allah. Insya Allah Allah tahu doa-doa kita. Kita cukup istighfar saja, itu doa, afdhalul doa itu istighfar, astagfirullah. Allah tahu. Ini malah kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Yang disukai Allah itu 2, syahadat, la ilaha illallah, mengesahkan Allah, kalimat tauhid, dan memohon ampun kepadanya. Ini yang paling disukai Allah. Kalau sholat itu minta ampun kepadanya, ada astagfirullah atau rabbighfirli, itu minta ampun dalam duduk antara 2 sujud. Nah itu. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Mari ibu bapak yang sakit kronis, antar ke masjid mereka, gendong, dudukkan, baringkan, sholat berjamaah. Insya Allah di situ nusrullah, pertolongan Allah akan menyembuhkan sakit
si sakit itu, si fulan yang sedang sakit. Ini pendengaran dirahmati Allah. Sehat. Sholat itu menyehatkan. Sholat itu menyehatkan. Dan sholat itulah jembatan irja'i, mendekati Allah. Tiap 5 kali 1 hari, 5-10 menit sudah selesai. Mari kita rutinkan ini. Inilah filsafat Islam, filsafat fundament Islam, yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Salat, Allah telah beri nikmat rezeki, Allah telah tebarkan, telah beri kita, sudah ditetapkan untuk kita. Sisa kita jemput. Jangan sampai urusan 5-10 menit sholat dilupakan gara-gara kita sibuk mencari dunia. Nauzubillah min dzalik. Pendengaran dirahmati Allah. Itulah filsafat agung Islam. Ini sholat. Insya Allah dengan sholat baik, kita semua akan baik. Tetangga akan baik, negeri akan baik, negara akan baik. Bagaimana negara mau baik, mau revolusi apa segala, tanpa masjid kosong tidak akan ada pertolongan Allah. Masjid kosong maksudnya ada sih, ada, tapi berapa orang saja, berapa gelintir orang. Maka Allah utus pemimpin yang zalim. Karena apa? Masjid kosong, terutama subuh itu kosong. Ada sih ada. Syukur ada yang double, sudah di double. Yang muazin, yang azan, yang imam dan yang makmum satu. Sudah merangkap itu. Syukur masih ada terdengar suara azan. Tapi kerahmatan Allah, nusrullah, pertolongan Allah, tidak akan Allah datangkan. Lihat bagaimana kita diberi pemimpin yang tidak jujur, pemimpin yang suka berjanji. Ya sudah, itulah kenapa introspeksi diri kita, tidak membentuk halaqah jamaah sholat 5 waktu di masjid. Pendengaran rahmati Allah. Apakah sholat 5 waktu di masjid itu wajib? Wajib. Kita ngaku aswaja. Ahli sunnah wal jamaah, ahli Nabi itu selama hidupnya sholatnya 5 waktu di masjid berjamaah. Itu dalilnya. Wajib. Kita jangan ngaku aswaja kalau kita tidak sholat di masjid. Jangan, tidak boleh. Karena kebiasaan Nabi sholat di masjid, kita tiru kebiasaan Nabi. Sunnah itu adalah kebiasaan Nabi. Kita tiru. Nabi nggak pernah sholat di rumah, di masjid terus. Kita tiru, itu dalilnya. Oke. Tidak akan ada pertolongan. Kita gembar-gembor kesana kemari, pemakzulan presiden ini itu tidak akan datang. Itu pemimpin yang adil, ratu adil. Bila mana masjid kosong dari jamaah, yakinlah ini sudah rumus, bukan saya bikin rumus ini. Ada tapi berapa persen? Kalau sudah semua yang akil balik, laki perempuan sedang memenuhi masjid ketika sholat, itu baru turun berkah, turun pertolongan Allah, turun aizzah, kemuliaan dari Allah. Lillahil aizzatu wa lirrasuli wa lil mu'minin. Ini turun. Ada asbab turunnya, bukan kita cuma ngomong gini retorika. Masjid kosong. Siapa yang berdakwah? Cukup berdakwah, cukup ada suara loudspeaker keras daripada azan, itu sudah cukup. Itu dakwah juga, memanggil orang untuk sholat. Lalu kalau tidak sholat, ya itu urusan Allah. Allah belum memberi hidayah. Jangan marah orang itu, jangan. Tugas kita sudah berdakwah melalui suara azan di loudspeaker, sudah menggelegar satu kampung kedengaran. Kalau toh belum ke masjid, itu urusan Allah. Karena apa? Hidayah belum masuk. Hidayah itu mahal. Ngaku Islam tapi tidak sholat di masjid, tidak sholat waktu di masjid, sudah kategori kafir, murtad. Sudah. Tanya dalil, jelas dalilnya. Nabi tidak pernah sholat di rumah. Tanya dalilnya apa? Yang
barang siapa yang meninggalkan sholat di waktu secara sengaja maka sudah murtad dan kafir. Murtad atau kafir, ini dalilnya, nggak saya bikin-bikin, demi Allah. Ini pendengar yang dirahmati Allah, nggak usahlah kita kembar, ganti presiden, turunkan presiden, makzulkan presiden. Tapi amalan dasar umat Islam yang mayoritas di Indonesia itu kosong masjid itu tidak akan datang bertemu. Tetap akan Allah beri pemimpin yang zalim. Gimana saya seru, hayya ala sholah, hayya ala falah, kamu tetap tidur, kamu tidak mau dipanggilanku, Allah juga akan marah. Marahnya Allah tidak diberi daya. Marahnya Allah kirim pemimpin yang banyak bohongnya, pemimpin yang pencitraan, pemimpin yang katanya banyak sekali yang ini PKI sudah mulai gentayangan ini. Kenapa itu? Masjid banyak, penuh, masjid besar, tekelnya makilap, tapi jamaah kosong, sepi. Untung satu saf, jangankan satu saf, seperempat saf saya sudah lumayan daripada enggak. Ini sekarang begitu. Yang lain masih menuhankan tidur, pagi enak, subuh menuhankan apa? Ya kerja. Padahal sholat cuma 5-10 menit. Apa sih yang dirugikan dari 5-10? Nah bolong 1 jam, tidak. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Mari kita adakan gerakan sholat di masjid. Mari. Beda antara kafir dan musyrik adalah, dan muslim adalah sholat 5 waktu. Ini pendengar yang dirahmati, hati-hati. Jangan sampai kita sudah bersyahadat lalu tidak sholat 5 waktu, itu sudah dikategori kafir, murtad. Oleh Rasulullah ini yang bilang, bukan mengada-ngada. Kami tidak mengadakan ini, saya sampaikan ini apa adanya. Saya sebagai warasatul anbiya, penerus Nabi, pewaris Nabi, ya saya sampaikan waliul ani wal ayat, sampaikan satu ayat ini saya sampaikan. Titik tugas kami menyampaikan, nggak memaksa loh, nggak ada loh. Allah yang memberi hidayah kok. Mungkin sebagai absen hidayah itulah, insya Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya kita senantiasa bermujahadah dalam meraup karunia Allah, yakni sholat 5 waktu di masjid. Kita awali mari, insya Allah kita jadi kebiasaan ini. Ini harus biasa di masjid adalah manusia pilihan, manusia yang tahu hakikat filosofis diciptakan jin dan manusia itu apa, menyembah Allah itu apa, liya'budun itu apa, ya inilah mengesahkan Allah, ya inilah sholat. Ini seorang makhluknya loh, ini tujuan kita. Kok kita nistakan itu sholat, nanti baru menyesal setelah kita cabut nyawanya. Aduh betul saya tidak sholat, saya sudah divonis kafir ini, na'udzubillah murtad, na'udzubillah haram masuk surga, na'udzubillah. Ini pendengar, nggak main-main ini, filsafat Islam, filsafat skolastik daripada Islam ini otentik, yakni sholat sebagai bukti nanti di akhirat. Inilah orang yang ahli sholat. Masjid akan jadi saksi mereka untuk protes kepada Muhammad supaya ini hambamu ini beri syafaat langsung masuk surga tanpa hisab. Itulah pahala tertinggi yang masuk surga tanpa hisab. Itu kita senang. Yang lain masih menunggu dihisab sampai tahunan, bukan cuma tahunan, puluhan tahun, ratusan tahun. Kita sudah enak dalam surga kan. Demikian pendengar yang dirahmati Allah. Jangan kita kembar-kembar ganti presiden, makzulkan presiden, tapi masjid kosong, tidak ada kekuatan. Tetap Allah akan datang pemimpin yang zalim, bahkan lebih zalim lagi. Kita cuma enak cuap-cuap. Penggerakan massa di bawah untuk sholat di masjid nggak ada, tidak baku pusing. Allah akan kirim selamanya pemimpin yang zalim karena masjid kosong, itu intinya. Demikian insya Allah kita akhiri.
Kita kifarat majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.